Galatia pasal 1 ayatnya yang ke-7, kita baca bersama-sama. Galatia pasal 1 ayat yang ke-7. 1, 2, 3. Sebenarnya bukan Injil, hanya ada orang yang membacakan kamu dan yang bermaksud untuk membalikan Injil Kristus. Nah, jadi di Galatia pasal 1 ayat 7, di situ ada kata frasa hanya ada orang yang mengacaukan kamu. Ada orang yang mengacaukan kamu. Jadi siapa orang yang mengacaukan jemaat yang ada di Galatia ini? Mereka adalah pengajar-pengajar palsu. Mereka ada pengajar-pengajar palsu. Pengajar-pengajar palsu. Jadi mereka ini adalah orang-orang yang sudah tertipu, atau orang-orang yang mengatakan bahwa kami ini adalah orang-orang rohani. Jadi pengajar-pengajar palsu ini mengatakan dan merasa bahwa mereka ini adalah orang-orang yang rohani, orang-orang yang baik, orang-orang yang menyampaikan kebenaran. Tetapi apa yang terjadi? Mereka bukannya menyampaikan tentang kebenaran, tetapi mereka menyampaikan tentang ajaran yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Mereka menyampaikan ajaran yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi itu yang dilakukan oleh pengajar-pengajar sesat, orang-orang yang mengacaukan jemaat di Galatia, karena mereka yakin mereka pergi menyampaikan ajarannya kepada jemaat Galatia dengan yakin mereka ini mengajarkan ajaran yang baik, tetapi pada dasarnya mereka mengajarkan hal-hal yang salah. Jadi hal seperti itu terjadi juga, kita bisa lihat di dalam Perjanjian Lama, di dalam Yeremia pasal 5, kita buka kitabnya. Di dalam Perjanjian Lama, di dalam Yeremia pasal 5 ayat 31. Yeremia pasal 5 ayat 31, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Karena berbuat palsu dan para imam mengajar dengan kebenaran dan umatku menyukai dan kemudian, tetapi apakah yang ya, jadi di sini dikatakan para nabi bernubuat palsu. Jadi apa yang disampaikan para nabi pada saat itu, saya akan bacakan dalam Yeremia pasal 4 ayat yang ke-10. Di sini dikatakan sambil berkata, Tuhan Allah, Engkau sungguh telah sangat memperdayakan bangsa ini dan penduduk Yerusalem dengan mengatakan damai kiranya ada padamu, padahal pedang telah memecahkan nyawa kami. Jadi di dalam Perjanjian Lama juga apa yang dilakukan para nabi pada saat itu, yaitu nabi palsu, mereka juga menyampaikan tentang ajaran di mana tidak sesuai dengan ketetapan Tuhan, sehingga mereka juga yakin pada saat itu bahwa ketika mereka menyampaikan kebenaran, mereka menyampaikan kebenaran yang benar. Mereka ini adalah orang-orang yang benar, tetapi pada dasarnya apa yang mereka sampaikan itu tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan. Bahkan di dalam Yeremia pasal 5, ini di dalam Yeremia pasal 5 ayat 31, kita buka kitabnya, ada Yeremia pasal 5 ayat 31. Oh ya. Oh ya. Sudah ya. Jadi di sini katakan bukan cuma para nabi tetapi para imamnya juga. Oh, Yeremia pasal 2. Yeremia pasal 2 ayatnya yang ke-8. Apa yang dilakukan para imam? Yeremia pasal 2 ayatnya yang ke-8. Kita baca bersama-sama. Yeremia pasal 2 ayat yang ke-8. 1, 2, 3. Para imam tidak lagi bertanya kepada Tuhan. Orang-orang yang melaksanakan hukum tidak mengenal aku lagi, dan para gembala mendurhakan terhadap aku. Para nabi bernubuat menyembah mereka mengikuti apa yang tidak berguna.
Jadi di dalam perjanjian lama, para nabi bernubuat palsu. Mereka yakin bahwa apa yang mereka sampaikan ini adalah kebenaran. Dan begitu pun juga dengan para imam pada saat itu. Para imam juga dikatakan di sini tidak lagi bertanya di manakah Tuhan. Seolah-olah apa yang dilakukan semuanya sudah benar, tetapi para imam tidak lagi peka terhadap apa? Terhadap kehadiran kuasa Allah pada saat itu. Sehingga mereka tidak sadar bahwa apa? Bahwa Allah sudah meninggalkan mereka. Jadi mereka hanya menyampaikan, tetapi pada dasarnya apa yang mereka lakukan semuanya tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi sama juga ketika di jemaat Galatia, pengajar-pengajar palsu datang dengan yakin mereka mengatakan ajaran mereka adalah ajaran yang benar, tetapi semuanya tidak sesuai dengan firman Tuhan. Bahkan di dalam perjanjian baru juga, Matius pasal 23 ayat 13, perkataan Yesus. Matius pasal 23 pasal 3 ayat 13. Ya. Matius pasal 23 kita baca bersama-sama. 1 2 3. Celakalah kamu hai ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, karena kamu menutup raja surga orang, sebab kamu sendiri tidak masuk dan kamu dan mereka yang berusaha untuk masuk. Nyata jadi ini adalah kecaman Tuhan Yesus kepada ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Mengapa? Karena orang-orang Farisi mereka juga mengajar, mereka juga memberitakan. Tetapi apa yang salah dari mereka melakukan tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Mereka menggantikan firman Tuhan dengan apa? Dengan pikiran mereka sendiri. Mereka dengan seenaknya menyampaikan dengan apa? Dengan penafsirannya sendiri. Sehingga di sini Yesus mengatakan kepada mereka bahwa celakalah kamu. Jadi ini adalah keadaan. Sudah di dalam perjanjian lama banyak pengajar palsu dengan yakin. Kemudian di dalam perjanjian baru ada banyak juga pengajar-pengajar palsu yang dengan yakin mengajarkan tentang apa? Tentang kebenaran. Dan bagaimana di zaman sekarang? Apakah masih ada orang-orang seperti itu atau tidak? Masih? Ya, saudara dan saya tahu. Saudara sendiri yang tahu. Oke, jadi ketika saya juga belajar pribadi bagaimana ajaran di zaman sekarang yang cukup menyimpang dari ajaran kekristenan, yaitu salah satu ajaran di mana penganutnya sangat banyak di dunia ini. Jadi ketika saya melihat bagaimana ajarannya, jadi ketika pada saat itu pada saat Vatikan, karena pada saat itu mereka mengadakan suatu rapat di Vatikan. Jadi mereka mengadakan rapat, kemudian rapatnya itu dimulai pada 11 Oktober 1962 sampai 8 Desember 1965. Jadi hasil rapat ini memutuskan bahwa ada keselamatan bagi orang-orang yang di luar Kristus atau orang-orang di luar gereja atau di luar dari eklesia, orang-orang yang terpanggil. Ada keselamatan juga bagi mereka, tapi dengan syarat bahwa mereka ini harus orang-orang yang melakukan kehendak Tuhan, orang-orang yang mengakui dosanya, dan orang-orang yang bisa hidup kudus dengan kasih di dalam dirinya. Meskipun apa? Meskipun dia tidak percaya kebenaran firman Tuhan ini. Dan ajaran ini banyak orang-orang yang mengikuti ajaran tersebut. Jadi kalau kita memikirkan mengapa mereka melakukan hal seperti itu, mengajarkan hal seperti itu, karena
mereka sudah menggunakan pikiran mereka sendiri, menggunakan pikiran mereka sendiri untuk apa? Untuk menafsirkan kebenaran firman Tuhan itu, sehingga apa yang mereka lakukan, mereka dengan seenaknya, dengan semaunya saja, tetapi tanpa melihat bagaimana kebenaran firman Tuhan. Jadi kalau kita lihat di dalam Roma pasal 10, saya akan bacakan. Di dalam Roma pasal 10 ayat 4. Roma pasal 10 ayat 4. Ya, Roma pasal 10 ayat 4. Kita baca bersama-sama. Roma 10 ayat 4. 1, 2, 3. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang percaya. Kita baca lagi di ayat 9. 9, 10, 11. 1, 2, 3. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena Kitab Suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Nah, jadi kalau saudara-saudara membaca tadi, kata apa yang terus ditulis secara berulang-ulang? Ya, di sini ada kata percaya. Jadi kata percaya ini ditulis berulang-ulang karena kata ini adalah kata yang sangat penting. Kata yang sangat penting. Mengapa? Karena kalau kita melihat dari dari perikopnya, kebenaran karena iman. Jadi bagaimana orang bisa diselamatkan? Yang itu dikatakan di ayat 9, mengaku dari mulut dan percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Jadi bukan hanya di dalam perjanjian baru saja orang bisa dibenarkan karena iman, tetapi sudah di dalam perjanjian lama juga orang-orang dibenarkan melalui iman mereka. Sehingga percaya di sini adalah hal yang sangat penting. Di ayat 10 dikatakan juga karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan. Jadi ajaran-ajaran yang mengatakan bahwa dengan usaha, dengan perbuatan, meskipun kalau kita pikirkan dengan pikiran manusia apakah itu salah, itu adalah kebenaran, itu adalah hal yang baik. Tetapi kalau kita bandingkan dengan kebenaran firman Tuhan hanya mengatakan apa? Hanya percaya. Sehingga di ayat yang ke-8 di pembacaan kita, di ayat yang ke-8, apa yang menjadi upah bagi orang-orang yang menyampaikan ajaran tetapi tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan? Di pasal 1 ayat yang ke-8 kita baca bersama-sama sampai 9. 1, 2, 3. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memerintahkan kepada kamu sesuatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Seperti yang telah kami katakan dulu, sekarang katakan sekali, jika ada orang yang memerintahkan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan yang telah kami katakan, terkutuklah dia. Nah, jadi di sini ada kata yang terus diulang-ulang, yaitu kata terkutuk. Nah, kata terkutuk di sini dikatakan bahwa kutuk ini bukan hanya ketika kita mengingat kutuk maling kundang, kutuk apalagi batu kumilah. Jadi kutuk ini bukan seperti itu. Kutuk ini bukan seperti itu. Jadi kalau saya melihat dalam bahasa aslinya anatema. Anatema artinya apa? Hukum atau murka Allah. Jadi kutuk yang dimaksudkan di sini adalah hukuman atau murka Allah yang diberikan kepada siapa? Kepada orang-orang yang mengajarkan kebenaran, tetapi tidak sesuai dengan apa yang difirmankan Tuhan, tidak sesuai apa yang difirmankan Tuhan. Sehingga di dalam 2 Petrus pasal 2 ayat 1 saya akan bacakan. Di dalam 2 Petrus pasal 2 ayat 1, firman Tuhan berbunyi demikian. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan datang guru-guru palsu.
mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka, dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka sendiri. Jadi ketika mereka mengajarkan sesuatu tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, mereka akan apa? Dikatakan mereka mendatangkan kebinasaan atas diri mereka sendiri. Jadi itu yang dialami, itu yang dirasakan oleh apa? Pengajar-pengajar sesat. Pengajar-pengajar sesat. Jadi meskipun mereka mengatakan bahwa saya sudah mengajar kebenaran, saya sudah mengajar tentang hal yang baik, itu menurut mereka sendiri. Tetapi kita harus terus bandingkan dengan apa yang firman Allah katakan, apa yang firman Allah katakan, sehingga melalui kebenaran firman Tuhan ini saya juga belajar melalui diri saya bahwa sebelum betul-betul sebelum kita mau melihat bagaimana orang lain mengajar, perlu dulu mengoreksi ajaran kita sendiri. Apakah saya sudah betul-betul mengajar Injil atau tidak? Karena sama seperti yang di dalam pembacaan kita di dalam Galatia pasal 7, pasal 1 ayatnya yang ke-8, Paulus juga mengatakan, tetapi sekalipun kami, Paulus juga mengatakan kalau dia mengajarkan ajaran yang sesat, ajaran yang tidak benar, maka dia juga adalah orang-orang yang akan dimurkai. Jadi perlu juga mengoreksi apa yang menjadi ajaran kita, mengoreksi apa yang kita sampaikan, bahwa bagaimana firman Allah yang betul-betul bisa diterima, bahkan firman Allah yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi melalui ini saya juga sangat banyak belajar bahwa untuk sebelum masuk dalam jemaat mengajar perlu dulu mengenal Injil dengan baik. Karena tanpa pengenalan yang benar, tanpa pemahaman yang benar, kalau tidak memahami Injil, maka kita akan dengan seenaknya, dengan semaunya saja mengajar. Tetapi kalau kita mengajar tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, maka dikatakan terkutuklah orang-orang yang melakukan hal seperti itu. Jadi ini kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini. Pagi hari ini kurang sempurna, tapi biarlah Tuhan